Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. La yalzamu min thubutil khususiyah ay ma yakhussuka Allahu bihi min al-quwwati wal qudrati 'ala at-tasarruf fil mukawwanati wal kashfi an ahwaliha ghairi dhalika 'adamu wasfil bashariyah. La yalzamu min thubutil khususiyah, dari tepah sifat khususiyah, keistimewaan. Aima tegese bareng atau perkara ya khusu senentuaki ka dek sampian Allahu pasarallahu bihi kalaban ma minal quwwah nyatana dari kekuatan wal qudrati ban kekubasaan alat tasarruf atas merentaaki fil mukawwanati dalam banyak-banyak perkara sebedah wal kashfi ban menyingkap mengungkap an ahwaliha dari banyak-banyak tengkena atau kondisina mukawwanat wa ghairi dzalika ban laina saya sebut. Napa saya tak tetap adamu wasfil basyariyah, panapa tadaan sifat kemanusiaan, kefakrin akati kefakiran, wa dha'fin ban apas, wa ajazin ban lemah, wa dhullin ban enah, wa jahlin ban kebutuhan. Li'annal wasfal basyariyah amrun dhatiyun lazimun lil abdi wal umur dzatiyatu allazimatu yastahilu adamuha. Lianna al-wasf al-bashariyya, karena saungkuna sifat sepengsa kemanusiaan amrun dzatiyun panika perkara sepengsa zat lazimun tetap lil abdi ikan dikabula. Wal umur dzatiyatu allazimatu bantining banyak perkara az-dzatiyatu sepengsa zat al-lazimatu tetap yastahilu panika muhal mustahil adamuha panapatadaan wasfal bashari al-umur dzatiyah lazimah ya. La yalzamu min thubutiyatil khususiyah adamu wasfil bashariyah. Bukanlah sebuah keharusan jika seseorang mendapatkan khususiyah, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewalian, mampu menaklukkan alam semesta dan mampu menyingkap tabir di alam semesta ini khususiyah. Jadi tidak adanya sifat kemanusiaan. Artinya begini, orang yang mendapatkan khususiyah, sifat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sifat kekhususiyah tadi akan meniadakan sifat kemanusiaan, sifat dari sisi manusia. Ini mirip dengan sifat yang jaiz bagi para rasul ya. Al-a'radul basyari. Walaupun seorang nabi menjadi rasul, seorang manusia menjadi Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi manusia pilihan, tetapi derajat dia sebagai nabi, sebagai rasul tidak bisa meniadakan sisi kemanusiaan Rasulullah SAW.
artinya maka dadi wali pakun manusia. Jadi begitu maksudnya. Jadi hal-hal yang sifatnya dzati itu tidak bisa dihilangkan. Begitu. Berarti bukan menjadi wali misalnya dia hilang dari sifat kemanusiaan, tidak. Artinya bisa jadi wali itu faqr wa dha'fin wa ajazin wa dhulin wa jahlin. Banyak para aulia illah itu dari orang-orang yang tidak fakir banyak, orang fakir, orang miskin banyak. Itu orang-orang aulia illah, orang-orang langit itu. Jadi karena sifat kemanusiaan tidak bisa dihilangkan. Satu sisi dia mampu misalnya mengetahui kapan turunnya hujan, kapan turunnya ini, tapi di sisi karena dia juga lemah, ya. Wali juga harus perlu ke WC. Itu Nabi Muhammad walaupun Rasul punya sifat kemanusiaan, punya sisi lemah, ya. Kadang dia menampilkan mukjizatnya, kadang pula dia menampilkan sisi kemanusiaannya. Nabi Muhammad bisa Isra dan sebagainya, bisa membelah bisa memancarkan air tangan, tapi kan satu sisi yang lain beliau pernah mengikat perutnya dengan batu, mengganjil karena kelaparan itu. Jadi bukan berarti orang wali pas itu manusan sobung, enggak. Wali tetaplah manusia. Hanya saja kewali itu adalah khususiyah minallah. Itu. Summa daraba lidzalika misalan minal mahsusat. Maka kira-kira akabai ke musannif lidzalik dak saya sebut misalan dak ke contoh minal mahsusat dari banyak-banyak perkara sebisa dipanca indra biqauli kala benda buna musannif innama mathalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar. Saungkuna angin pastena tining perumpamaan khususiyah, sifat keistimewaan dari Allah, kewalian lah. Ka isyraqi syamsin nahar, panika akatia teraan atau sinar areh waktu yang siang. Ka syamsin nahar akati atatia areh waktu siang, al musyriqati se mencorong, kalau makna yang saya dapatkan dari dulu ngaji. Tera senira dhaharat tertela panapa isyraqu syamsin nahar fil ufuk, dalam banyak-banyak ufuk, ay nawahis sama, sebanyak-banyak arah langit. Walaysat bantada panapa syamsin nahar isyraqu syamsin nahar minhu panika dari ufuk, ay laysat min dzatiyati kesetada panapa isyraqu syamsin nahar min dzatiyatihi panikah sebagian dari banyak-banyak zat ufuk. Wa kama anna syamsan nahar idza dhaharat 'ala al-afaqil muzlimati istanarat wa idza gharabat raja'at ila haliha min adh-dhulmati lianna an-nura laysa dhatiyan laha bal huwa 'ardun wal umurul 'ardiyya la tuzilu ad-dhatiyati kama marra. Wa kama anna syamsan nahar banakatia olena saungkuna areh yang siang, idza dhaharat nalaikana partela panapa syamsun nahar adal afaq da banyak-banyak ufuk al muzlimati sepetang istanarat maka terak panapa afaqil muzlimah. Wa idza gharabat badnalakan compat panapa syamsun nahar raja'at maka abali panapa afaq ila haliha pendekatan kena afaqil mutlimah minadh dhulmati dari petang kegelapan, lianna nura karena saungkuna nur cahaya laisa panika tada panapa menur zatiyan panai pengsedat laha eka andi afaq, laha eka andi afaq bal huwa padi tining nur ardun panika anyar takka sifat wal umurul ardiyya bantining banyak-banyak perkara anyar takah sepengsa sifat la tuzilu panika tak ngilangaki panapa umurul ardiyya adzatiyat da
banyak zat kama marrah akatia perkara maros ampun kada pada pama. Jadi kewalian bagi seorang manusia itu seperti sinar matahari yang menerangi penjuru langit. Ya. Sinar matahari yang menerangi penjuru langit itu bukan bagian dari langit. Nah, sama dengan seorang manusia yang diangkat, yang mendapatkan derajat kewalian dari Allah, bahwa derajat kewalian itu bukan dari manusia itu sendiri, tapi adalah pemberian al-warid minallah. Sehingga kalau ini hilang, ya hilang pula adalah sama dengan matahari yang sedang bersinar. Ya, sinar matahari itu bukan bagian dari langit. Ya, sinar bulan yang misalnya menerangi malam itu bukan bagian dari alam semesta ini. Kalau sudah bulan tidak ada, maka gelap kembali. Sama dengan kewalian gitu. Artinya sisi kewalian tuh nanti ada yang tetap, ada yang tidak adalah. Kadang ada waktunya, al-khususiyah. Kalau khususiyah sudah hilang, ya sudah kembali lagi ke al-basyariyah tadi. Dalam dunia tasawuf itu ada apa itu eksoteris, ada esoteris, itu begitu bahasanya. Ada, jadi sifat esoteris tidak mampu menghilangkan eksoteris tadi. Kewalian tidak akan mampu menghilangkan sisi kemanusiaan wali itu sendiri. Itu. Wa kadza kama marrah kadza al-awsaf al-bashariyah al-qa'imah bidhatika kal-faqr wal-'ajz wad-dha'fi syabihatun bil-lail. Wa kadza paneka saya sebut al-awsaf tining banyak sifat al-bashariyah sepengsa kemanusiaan al-qa'imatu se cumeneng bidhatika laban adada sambian kal-faqri akati fakir wal-'ajz ban apas wad-dha'fi ban lemah syabihatun panika serupa bilail kalaban malam. Fa idza dhahara maka nalekana padeng alaiha tapadaka al awsaful basyariyah syamsut tajalli panapa arena tajalli partelah bi an tajalla kalaban kutub partela Allah pasallallahu alaihi atas sampean bisifatil ghina kalaban sifat kesokian wal qudraban kekobasaan istanarat maka terak datu panapa dada sambian ay hasrat kesahasil laha eka andi datuka nurun panapa nurul ghina nurun panapa cahaya bil ghina kalaban kesokian wal qudrati ban kekobasaan. Wa idza qabadha banalaikan wa idza qubidha anha dzalik rajat ila haliha ila wa ila hada asyar bi qawli wa idza qubidha banalaikan cabut anha dari datuka dzalika panapa gadisan nur rajat maka abali panapa datuka ila haliha dekat kateng kana datuka wa ila hada benda panika asyara abri isyara muslim biqaudika laban tabunka musannif taratan tusyriku syumusu awsafihi taratan dalam sampelan tusyriku terak syumusu awsafihi panapa banyak-banyak arena banyak-banyak sifatah Allah Ta'ala ay awsafihi tegese banyak-banyak sifat Allah asy-syabihah seserupa bisyumus kelaban banyak-banyak areh ala laili wujudika pada lemah-lemah berkebadaan sambian wujud sambian ay ala awsafika dzatiyati asy-syabihati bil lail tegese atas banyak-banyak sifat sambian adzatiyah sebangsa zat asy-syabihah seserupa billail kalaban malam fatadharu maka padang khususiyatuka panapa keistimewaan sambian kekhususna sambian fatakunu maka bada sambian qadiran panika orang sekobasa billahi kalaban Allah
qawiyan toro kuat bihi kalaban Allah, aliman toro aning bihi kalaban Allah, wa hakadha ban sapaneka seterusnya. Fa idza tajalla 'alaika bi sifatil qudra hadasa fika quwwatun ghattat ajzaka aw bi sifatil ilmi hadatsa fika ilmun ghatta jahlaka. Fa idza tajalla maka nalakana pertelah pasar Allah alaika atas sampian bi sifatil qudrah kalaban sifat kekobasaan hadasa maka datang fika dalam sampian kuwatun panapa kekuatan ghatat senotope panapa kekuatan ajaza kedaka apa sesambian au bi sifatil ilmi atau kalaban sifat ilmu au tajalla bi sifatil ilm hadasa maka anyar takka atau datang fika dalam sambian ilmun panapa pangauning ilmu ghatta senotope panapa ilmun jahlaka dak kaputun sambian. Terkadang sifat-sifat, kalau ini kan matahari sifatnya Allah, artinya sifat-sifat Allah yang laksana matahari yang menyinari ala laili wujudika, datang kepada wujudmu seperti yang ada di waktu malam. Ini kan apa istilahnya dalam ilmu balaghah. Jadi sifat Allah diumpamakan seperti matahari, sedangkan keberadaan manusia, wujud manusia itu diumpamakan sebagai malam. Kalau matahari sudah bersinar maka malam tidak ada, ya. Tapi kalau matahari sudah terbenam maka malam akan kembali. Nah, gitu. Ketika Allah menampakkan sifatnya kepada manusia, ya, maka sisi kemanusiaan itu tertutupi, sifat kemanusiaan tertutupi. Dia akan menjadi orang yang qadiran billah, mampu karena Allah. Nabi Musa mampu membelah lautan. Itu kenapa? Tajalli sifatillahi. Padahal secara tidak mungkin misalnya Nabi Musa bisa membelah lautan hanya dengan tongkatnya dan sebagainya. Kemudian seperti Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, Nabi Musa mampu membuat tongkat bisa menjadi ular. Itu kan karena tajalli sifatillah. Jadi itu. Jadi artinya seorang wali itu karena sisi kemanusiaan tertutupi dengan sifat-sifat Allah tadi. Kalau misalnya Allah menampakkan sifat ilmunya kepada manusia, maka dia akan mendapatkan ilmu ghatat jahlak, meningkapi, yang akan menutupi kebodohan kita. Tapi kalau sifat atau sudah hilang, ya maka akan kembali ke asal. Jadi orang yang sampai kepada Allah, sampai kepada derajat seorang wali, tidak akan bisa menghilangkan sisi kemanusiaannya. Makanya dari awal manusia itu diciptakan di antara dua alam mulki dan alam malakut. Walaupun manusia tetaplah manusia, tetapi kalau dia bisa mendapat khususiyah, itu ya akan naik ke malakut, tapi sisi manusia tetap tidak akan pernah hilang. Gitu. Itu wali ya, wali benih punya kesaktian, bukan orang tak mempan dibacok dan sebagainya. Itu belum tentu wali. Di depan disebutkan barang siapa yang memiliki kemampuan seperti itu belum tentu seorang wali selama dia tidak memiliki keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka jangan tertipu dengan hal seperti itu. Lihat orang sakti tetapi tidak punya istiqomah di dalam beribadah, bani wali ini. Terkadang orang yang tampak khususiyahnya
uh, tetapi dia tidak tampak keistiqomahannya, ya, kan begitu. Maka hati-hati, ya. Kadang kita terpesona dengan orang-orang seperti itu, bisa berkomunikasi dengan jin, bisa dan sebagainya lah. Itu jangan terpengaruh, jangan terpesona dengan itu. Lihat orang ini istiqomah enggak, kalau tidak ya beli-beli, hati-hati itu. Wataratan yukbadu dalika yakbidu dalika fayarudduka ila hududik. Wataratan bana dalam senaleka sampun dan yakbidu nyabut pasar Allah dzalik dak kadisa awsaf awsafihi syumus awsafihi, angka dari sampean fayaruddu kama bali pasal Allah kada sampean ila hududik, banyak-banyak berarti sampean minal ajazi dari apes, wal dha'fi ban lemah, wal jahli ban putu, wa lidzalik ban sebut. Wala tadharu maka tak pada khususiyatuka, panapa kekhusus sampean. Terkadang Allah juga mencabut, ya, syumusu awsafi tadi, pangkat kewalian ini dicabut oleh Allah. Maka manusia itu akan kembali kepada sisi kemanusiaannya, ya bisa lapar dan sebagainya. Walaupun bisa nyampe ke Mekah dalam hanya sekejap mata, ya, tapi kalau sudah tidak dicabut itu tausaf tajalli sifati, ya hilang kembali ke asal. Dia butuh, ya bisa juga butuh makan, butuh tidur, kemudian ya butuh, ya manusia lah, ya gitu. Saat Allah mencabut seperti itu, ya tadi yurudduka ila hududik, kembali ke semula. Walidha kana bada alaihi salatu wassalam, masyarakat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam taratan dalam sambutan yadharu padang alaihi atas Nabi wasful quwwah, panapa sifat kekuatan, wal qudrah ban kekuasaan, wa yut'imu maka abri ta'ar Nabi alafan de ke 1000 orang min sa'in dari situng apa centak satu sa'. Wataratan bana dalam sambutan yadharu padang alai atas Nabi wasful ajizi, panapa sifat lemah, fayashuddu maka nalai Nabi al hajar da kebatah ala batnihi atas apa pada Nabi lampung minal ju'a marka lapar, ya. Nabi sebagai makhluk Allah yang paling mulia, sebagai Rasul yang paling mulia, itu terkadang memiliki sisi ya kesemanusiaan, juga memiliki sisi kenabian dan kerasulan, sehingga dia tampak kepada diri kemukjizatan, ya, kemukjizatan gitu. Tetapi juga kadang tampak juga sisi kemanusiaannya. Jadi ketika lapar, maka perut Nabi ini bata tale ban surban untuk mengganjal laparnya. Bisa jadi kadang Nabi itu memberikan secara kasat mata makanan tidak cukup untuk ribuan orang atau banyak orang, tapi Nabi mampu, kelihatan. Contoh apa itu, banyaklah cerita-cerita Nabi itu, bukan ribuan yang saya pernah dengar, pernah baca itu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini pernah suatu hari lapar, sehingga dia mencari orang yang ngajak makan. Dia duduk di depan rumahnya dengan bersikap seperti orang sedang lapar, sehingga mudah-mudahan ada yang ngajak untuk makan. Tiba-tiba ada Abu Bakar lewat, ternyata Abu Bakar hanya lewat mengucapkan salam, dan ngajak makan. Umar lewat sama. Dan sudah seharian dia duduk di depan rumahnya, tapi tidak satu pun orang yang mengajak dia makan. Akhirnya dia berpikir, saya mau ke rumah Rasulullah, siapa tahu di sana ada makanan. Nah, kemudian dia datang kepada rumah Rasulullah. Ternyata di rumah Rasulullah juga berkumpul banyak sahabat, Umar, Abu Bakar sana. Sama-sama mereka cari makan di rumah Nabi. Nah, tak lama kemudian ada seorang sahabat datang membawa seember susu unta. Akhirnya kemudian
minum kenyang kemarin pikirannya Abu Hurairah ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil itu ashabus suffah, dan panggil sahabat yang ada di masjid itu. Ada ashabus suffah, orang-orang Makkah yang ikut hijrah ke Nabi Muhammad ke Madinah dan tidak punya tempat tinggalnya di masjid ashabus suffah. 60 orang lebih kayaknya. Itu. Panggil itu para sahabat itu. Nah, kemudian Abu Hurairah diberi tugas untuk atau menikah susu nih. 60 satu ember begini cuma diberikan kepada ashabus suffah segelas. Cukup satu ember itu cukup untuk 60 orang. Dan bahkan Abu Bakar dan Umar sampai kenyang. Ternyata setelah diminum oleh Abu Bakar dan Umar, Abu Hurairah tidak kebagian, tak meloh. Nah, kemudian Rasulullah itu tanya, adakah yang belum minum ya Abu Hurairah? Para sahabat-sahabat itu, tidak ada ya Rasulullah, semuanya sudah minum. Terus apakah masih ada? Tidak ya Rasul, tak meloh. Akhirnya Rasulullah ke belakang ke dapurnya dan membawa satu gelas susu yang agak besar gelasnya itu. Kemudian oleh Rasulullah diberikan kepada, ya Abu Hurairah, isyrab, minum ini, minum sampai tentang tingginya boleh, pesak boleh, minum Abu Hurairah, minum lagi sampai tentang nih masih ada, tak luang sampai 3 kali nih. Baru ketika minuman ketiga kali ada tersisa sedikit itu, seperapat kare sisa, ada seperapat minuman itu. Bisa Rasulullah minum ya Rasul, kenyang ya Rasul, kenyang aman. Akhirnya berikan sisanya itu kepada saya yang belum minum, diminum sisanya minuman yang diminum oleh Abu Hurairah itu tanda ketawaduan Rasul ya. Mau tanda-tanda orang tawadhu itu katanya ketika mau minum sisa makanan saudaranya ya. Nabi ini minum rekarena santrena, nah, gitu. Maka jangan tak usah gengsi lah, minum rekarena murid gitu. Apa. Dan guru kita itu seperti itu ya. Pengalaman ketika ikut beliau itu, kemudian berhenti di warung ya, kadang sisa minuman beliau itu diberikan kepada yang ikut minum. Ternyata beliau belum selesai, karena minum boleh. Itu begitu, sering begitu ya. Jadi satu gelas untuk berempat kadang, dengan supir, dengan santrinya. Nah, itu guru kita. Kita saja yang agak gimana gitu, minum karen murid ya. Padahal guru kita tidak seperti itu. Beliau tidak segan-segan ya, kalau memesan makanan itu ya bareng, tidak ada bedanya, satu meja. Itu. Ya, jadi Rasulullah juga kan, jadi yang ketika dia menampakkan yut'imu alaf, berarti sisi kerasulannya yang tampak. Sisi yang lain Rasulullah juga pernah lapar ya, dan itu terjadi ketika perang Khandaq ya. Perang Khandaq, Rasulullah itu pernah memerintahkan untuk menggali parit kepada para sahabat ya. Kemudian ada sahabat namanya Salman Al-Farisi yang paham tentang itu. Beliau tanya, ya Rasulullah, apakah perintah menggali parit di tempat ini adalah berdasarkan wahyu ya Rasul? Tidak, itu pendapat saya pribadi. Kalau bukan ini wahyu ya Rasulullah, jangan di sini, ini bukan tempatnya, tidak pas kalau di sini. Lebih baik menggali di sana saja. Akhirnya sudah baik, silakan. Rasulullah mengikuti arahan dan usulan dari sahabat. Digali, sudah seharian menggali parit. Setelah seharian penuh, Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah nangis ya. Kenapa Salman, kok nangis Salman dengan wajah yang lemas ini? Ya Rasulullah, saya lapar ya Rasul, seharian belum makan sudah menggali parit ya. Akhirnya oleh Rasulullah dipeluk ini Salman ini, dipeluk karena merasa kasihan dan iba kepada Salman. Dan ketika dipeluk itu, Salman merasakan benda keras di dalam tubuh Rasulullah itu. Dipeluk Pak Buma Geli. Ternyata
Salman menentanya, ya Rasulullah, kok saya merasakan benda keras di tubuhmu ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Ternyata Salman buka Rasulullah apa bajunya ini, ternyata ada batu dan diikat dengan sorbannya. Salman, kamu sehari belum makan, nabimu ini sudah 3 hari belum makan. Aduh, akhirnya Salman nangis merasa malu ini. Kamu hanya masih sehari Salman, nabimu sudah 3 hari belum makan Salman. Nah, akhirnya nangis. Nah itu Rasulullah ya, kan itu di Burda ada ya. Nah, itu jadi kalau lapar beri batu tali nih untuk menahan rasa lapar itu. Sahabatnya sehari belum makan mengeluh, ternyata nabinya sudah 3 hari tidak mengeluh ya. Ini sisi kemanusiaannya. Sama wali sama. Beli ini kembali pas malaikat. Ya, wali itu tetap manusia. Wali tepan sadar ya sadar sudah. Tapi datang walina itu yang membuat dia mampu, dia memiliki kekuasaan, memiliki keilmuan yang di luar nalar, yang tidak masuk akal kadang begitu. Gitu, itu para ulia. Ya kita yang banyak bacakan tentang kisah-kisah wali di Indonesia, bagaimana Syekh Khalil bisa topak ke Mekah seketepan, itu yaitu karena ada sisi khusyuknya yang datang. Tapi kalau sisi manusianya sudah sadar, sudah biasa, ya sama seperti kita. Jadi itu fannaharu wa kadza warasatuhu minal awliya wa kadaban panika akatia nabi warasat ini banyak-banyak ahli waris nabi minal awliya, dari banyak-banyak wali ya. Fannaharu maka tining siang ya sama. Jadi nabi ada sisi 3 nabi. Jadi sisi dia sebagai rasul, satu sisi dia sebagai nabi, satu sisi Nabi Muhammad sebagai manusia. Ya karena manusia ya dia menikah, dia punya anak asum, anak akum, kan begitu. Ada sahabat datang kepada Siti Aisyah, tanya, katanya apa ibadah Rasulullah itu? Wah, itu jelaskan oleh Siti Aisyah. Nah, kemudian para sahabat, wah kalau begitu anak asum, saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Anakku mulai saya akan tahajud pada malam sampai subuh. Kemudian macam-macam lah. Saya tidak akan menikah, saya akan fokus untuk ibadah saja. Tapi kemudian Nabi ditegur, saya ini sama, saya nabi, saya rasul, tapi saya juga menikah, saya juga butuh tidur, saya juga butuh makan dan sebagainya. Nah itu fannaharu huwa wa huwa tilkal khususiyat alladhi dhaharat 'alaika laysa minka wa ilaika. Fannahar maka tiding siang, wa huwa tiding nahar tilkal khususiyat panika kaisa banyak-banyak keistimewaan allati dhaharat sepadang sedahir panapa khususiyat 'alaika atas sampean laysa panika tada panapa nahar mingka panika dari sambian wa ilaika benda kesambian ai laisa min awsafik tegasata panahar min awsafika dari banyak panika dari banyak sifat sambian adzatiyati sifat zat walakinahu bantatapina wa nahar waridun panika takka alaika atas sambian min hadratil haqqi subhanah, dari ajunnah Allah semaha hak subhana maksudnya Allah. Fa in syaa Allahu abqahu wa in syaa azalahu. Fa insya maka lamun kasokan Allah pasir Allah abqa maka ngelanggengake pasir Allahu daka nahar, wa insya namun kasokan pasir Allah azala maka ngilangake pasir Allahu daka nahar. Walida tara ba'dal awliya'i fi ba'dil ahyan indahum quwwatu batshin wa fi ba'diha yakununa ajizina. Walida ban kana bani ketara ningali sambian ba'dul auliya ada sebagian banyak-banyak wali fi ba'dil ahyan dalam sebagian banyak-banyak mangsa waktu indahum asati'an ba'dul auliya quwwata batshin, kekuatan nakuk, kekuatan ya
Wa fi ba'dihha dalam sebagian ahyan yakununa badaka fi ba'dul awliya ajizina panika lemah kapi. Jadi ketika terkadang kita awal dari depan taratan tusyriku syumusu awsafi adali wujud, terkadang siang datang menyinari wujudmu, malam wujudmu. Jadi, siang itu perumpamaan dari kekhususan kewalian. Jadi kewalian itu bukan dari laisa minka wa ilaik, bukan dari manusia dan bukan dari sifat manusia, tetapi kewalian itu datang dari Allah kepada manusia. Bisa jadi kalau Allah berkehendak maka terus jadi wali, artinya tidak sadar dengan dirinya. Wa insyaallahu azalahu. Ya. Ketika Allah berkehendak bisa jadi kewalian itu akan hilang, akan menjadi kembali kepada semula. Ya. Oleh karena itu tara ba'dal awliya fi ba'dil ahyan indahum quwwat batshin. Oleh karena itu kadang kita melihat beberapa wali suatu saat dia memiliki kekuatan, ya, memiliki kehebatan, tetapi sisi yang lain kadang yakunu ajizin. Ya, samalah dengan Nabi tadi. Kadang dia menjadi rasul, di sisi lain dia juga menjadi manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan innama ana basyar, sesungguhnya saya ini adalah manusia, mislukum, seperti kalian semua. Yuha ilai, bitana yuha ilayya, yang saya dapat wahyu. Nah, wali mendapat karomah, mendapat maunah dari Allah, ya. Jadi sama dengan kita Nabi dengan wali kita sama dari sisi basyariahnya, sisi kemanusiaan, tapi sisi yang lain tidak sama. Nabi mendapat wahyu, para aulia mendapat karamah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bukan wali ya tidak dapat apa-apa. Itu. Tetapi kewalian itu, khususnya itu bisa ditempuh, bisa diproses. Artinya dengan ya membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan dengan mengisinya dengan riyadhat dan mujahadah, ya. Orang yang jadi wali di belakang ini ada dua proses. Wali bisa wali majdub, memang tanpa proses dia diangkat menjadi wali, ya. Bisa melalui proses riyadhat wal mujahadah, begitu nanti proses dari bawah sampai ke menjadi puncak, mencapai puncak. Tapi kalau majdub jadab tarik sama Allah, jadi wali kada, sehingga dia tidak sadar dengan dirinya. Tapi kadang orang wali majdub akan kembali ke asal. Tapi kalau orang yang biasa dari seperti kita mulai dengan proses yang panjang riyadhah mujahadun nafsi bisa mencapai wali itu, puncak kewalian. Itu begitu prosesnya. Terus nanti ada di belakang itu bagaimana lebih utama mana antara yang majdub dan wali melalui proses itu. Maka mungkin tidak salah cita-cita menjadi wali, menjadi waliullah, ya harus proses riyadhat wal mujahadat, ya, tathhirul qulub minal amrad, ya, dari mensucikan diri dari penyakit hati, ya, itu. Dengan begitu maka qalbun dengan proses itu akan dipenuhi dengan al-ma'arif wal asrar ilahiyah. Wa ma'ahada banasal tanabanika syumusu anwari qulubihim wa hiya al-ma'arifu wal asraru la taghibu wa la taghrabu kama marra. Wa ma'ahada banasal tanabanika syumusu anwari qulubihim, tining banyak arenah ya banyak. Ini kemun RT memang jemaah kapi nih yang enak itu dibutin memang nih jemaah tining arenah cahaya na banyak atina kapi al awliya wa hiya tining syumusu anwari qulubihim al ma'arif, banyak pengauning wal asrar, banyak marsamar rahasia
la yaghibu panikata samar panapa syumus wala taghrab benta compat panapa syumus kama kati padang marose ampun kaada panapa ma sekalebat panapa ma wa innamal ladzi yaghibu huwa al khususiyatu allati tadhharu ala dhawahirihim wa hiya syumusul muradatu huna wa innamal ladzi ban ana pun se ban angin pastan ting se yaghibu sesamar atau compat panapa alladzi huwa al khususiyatu paneka banyak keistimewaan allati setadharu sepadang pada khususiyat ala dhawahirihim kepada banyak zahirah ba'dul awliya wa hiya tining al khususiyat asyumusul muradu huna panika banyak are al murad itu seekar pagi huna eka ayat kenangan fala ta'arud maka tak ada panapa pertentangan ya. Jadi bisa jadi khususiyah tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun khususiyah tadi dicabut oleh Allah, tetapi hati mereka tetap dipenuhi dengan ma'rifat, dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi misalnya aulia para wali itu misalnya tidak menampakkan khususiyat tadi misalnya. Bisa jadi kadang banyak wali tidak ingin diketahui identitasnya, banyak kan begitu, banyak. Bahkan ada seorang wali ketika ada orang tahu kekhususannya, kewaliannya, dia malah minta mati gitu. Karena sudah identitas kewaliannya diketahui oleh orang lain begitu. Sehingga memang wali itu tidak bisa kita tebak ya. Bukan berarti saya sorbanan menurut wali, sorbanan, penat, jubaan, masih tasbih, siwak raja misalnya, belum tentu wali gitu. Wali itu kadang khumul, ya kadang pura-pura gila kan banyak wali jadab itu. Lama gila pada pasar, ta'abi kelambian, kuna selebaran. Kan gitu. Itu wali majitub sudah banyak kan di Indonesia masih ya, hal seperti itu ya, yang kepereng gila ya. Itu karena dia tidak ingin diketahui identitasnya dan dia sudah fana tak wadang kaaban sepedang kepengiran. Ada juga wali ya ilmiah ya, orang yang ilmiah punya keilmuan tapi dia tidak tampak kehebatan keistimewaan yang sakti, tidak ada seperti itu ya. Banyak orang yang diangkat wali dengan berbagai cara ya. Ada yang karena khidmah dil mengabdi kepada orang tuanya seperti siapa Uwais Al-Qarani. Dia hidup di zaman Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tetapi oleh Nabi dipesankan kepada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar, kalau kamu ketemu dengan orang ini minta doa kepada dia, dia manusia langit. Kan pernah bapak merawat ibunya itu ya, banyak difilmkan ya. Itu datang kepada Nabi untuk bertemu dengan, tapi tidak ketemu. Setelah pulang Rasulullah berpesan, wahai Abu Bakar, Umar, kalau ketemu dengan ini mintalah doa kepada dia, seorang wali, dia adalah manusia langit ya, hanya gara-gara berbakti kepada orang tuanya diangkat oleh Allah menjadi wali. Dalam kitab Uqudul Jan kalau tidak salah ada seorang wali diangkat menjadi wali oleh Allah karena sabar menghadapi istrinya. Nah, sabar. Istri yang cerewet kadang membuat seorang wali ya. Gitu. Maka satu hari nanti kalau Anda misalnya menikah dan istrinya begitu, bisa jadi istri Anda menjadi sarana untuk mengangkat derajat Anda menjadi waliullah. Bersabar, sabar, gitu. Siapa itu di kitab Utulijan itu? Itu banyak cara. Ya bisa jadi karena riyadhahnya, ibadahnya itu banyak hal seperti itu. Tetapi pada intinya wali itu tidak ingin diketahui identitasnya. Itu. Summa qala, maka kare-kare
Adabu musannif dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'i, dalla anutwaki pasir Allah biwujudi atharihi kalaban badan banyak-banyak la peta Allah ay mukawwanatihi teka sebanyak-banyak perkara saya pada Allah wa masnu'atihi banyak-banyak perkara saya kebai Allah al mutqinati se kokoh al muhkimati tertekesa kokoh ya. Ala wujudi asma'ihi atas badana banyak-banyak asma Allah idh la yasturu dhalika illa min qadirin muridin aliman idh la yasturu karena tak betul dhalik pada pakak disa asarihi wujudi asarihi illa min qadirin kecuali dari zat sekobasah muridin tor se kesokan alimin tor zat seoning wa bi wujudi asma'ihi ban kalaban badana banyak-banyak asma Allah ala thubuti awsafi tabada tetap banyak-banyak sifat Allah minal qudrah dari sifat kekobasaan wal irada ban kesokan berkehendak wal ilmi ban ilmu wa bi thubuti awsafi ban kalaban tetap banyak-banyak sifat Allah ala wujudi dhatihi pada kebadana dada Allah idh muhalun ay yaqumal wasfu bi nafsi idh muhalun kana panika muhal ay yaquma tining kutu menang al wasfu pana sifat bi nafsihi kalaban adzata wasfun wa hada halus salikin wa hada tining panika sebut dalla ila akhirih halus salikin panika tengkana kemudian banyak-banyak orang yang sesalik seajaran kapin fa inna awwala ma yadhharu lahum al-athar fa inna awwala ma makasaungkuna perkara awwala perkara yadhharu sepadang panapa ma lahum sepadang panapa ma lahum mekan di salikin al-atharu panika banyak-banyak lapet wa yadining athar al-af'alu panika banyak-banyak pengkebayan fayastadilluna biha maka ngalak tadil kapi sarikin biha kalaban af'al halal asma atau athar antara asma daripada banyak-banyak asma mobil asma ban kalaban banyak-banyak asma Allah ala sifat daripada banyak-banyak sifat Allah mobil sifat ban kalaban banyak-banyak sifat ala wujudidat daripada kebadanah zat wa humul ladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah ba'dahu idraka dzaukin wa hum tining kapisalikin alladzina panika orang banyak yaquluna saya ada buka pi salikin ma ra'ayna tak ningali qaul istaj syai'an dak kesitung-situng illa ra'ayna kecuali ningali qaul Allah dak Allah ba'dahu samarinah syai' idrak itu. Nah ini proses menjadi seorang wali, menjadi orang yang ma'rifat, menjadi orang yang wusul ilallah sehingga mendapat khususiyah dari Allah. Ini tahapannya ada dua, ada salikuna, ada majdubun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang ini mulai proses dari bawah, salikin melalui proses di bawah. Yang pertama yang dia pikir adalah apa yang ada dalam semesta ini ya. Apapun yang ia lihat, dia berpikir ini asalnya dari mana. Misalnya bangku ini, siapa yang membuat bangku? Oh manusia, kan ya manusia. Kemudian siapa yang membuat kayunya? Bagaimana kayu diproses dan sebagainya. Kayu tumbuh di mana? Siapa yang menumbuhkan kayu dan sebagainya. Akhirnya dia berpikir yang menciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Apa yang kita lihat, misalnya, apapun itu misalnya, yang kita lihat, dipikir ini dari mana? Siapa yang membuat? Manusia itu siapa yang membuat? Yang membuat kayu siapa? Yang menyediakan tanahnya kayu tumbuh di tanah. Siapa yang menumbuhkan kayu?
Allah. Nah terus begitu, ini prosesnya salikin. Jadi dari dalla biwujudi athari, alam semesta yang ada dia fikirkan, kemudian setelah dia berkesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang wujudi asma'i, ya, ada yang menciptakan, nah, asma, ya. Alam semesta tidak mungkin yang menciptakan kecuali zat yang memiliki asma, qadir, murid dan sebagainya. Dengan begitu kesimpulan, siapa yang membuat alam semesta? Tidak mungkin lah kalau orang yang tidak mampu misalnya. Pasti dia orang maha kuasa dan sebagainya. Kemudian dia berkesimpulan melihat ausafillah. Setelah melihat ausafillah kemudian dia melihat zatullah. Berkesimpulan bahwa ini semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang ada di Quran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liudil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah dia berfikir tentang alam semesta ini dengan seluruh aneka meragam penciptaan Allah dan keanehan-keanehan, keindahan-keindahan semesta, kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia menemukan segala sesuatu Allah yang menciptakan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah itu prosesnya salikina ilallah, ya. Mulai dari itu, ya, dari alam semesta difikirkan, kemudian akhirnya mencapai kepada ma'rifatullah. Kesimpulannya, ma ra'ainallaha syai'an illa ra'ainallaha ba'dah. Karena difikir tadi itu, ya, ini ilmu logika, ilmu tauhid, ya. Ini adalah salikun. Itu prosesnya. Seperti kita ini. Wa ammal majdubun, lah ini sudah. Ya, wa ammal majdubun bana anapun ini orang-orang yang sejadab, orang yang ditarik oleh Allah fabil aksi, maka panika kalaban sebalika. Kama asyara ila dzalika kati si isyara musannif ila dzalik bi qauli kalaban da musannif fa arbabul jadab yukshafu lahum an kamali dzati. Fa arbabul jadab, maka ini banyak orang yang sendik kejadaban. Jadab itu jadab, tarik oleh Allah. Yukshafu panika buka singkap lahum ka andi arbabul jadab awalan dalam awala an kamali dzatihi. Pohon apa? Dari kesempurnaan dada Allah. Ai an dzatihi, teksa dari dada Allah al-kamilah sempurna. Fayudrikuna, maka ningaleh atau nemuh kapi atau ngaoningi kapi huda kadzat ayanan hale kasat mata katon idraka dzaukin kalaban penemuh nyep-cep merasakan, ya. Orang yang sejadab itu, kalau kita itu kan salikin itu adalah orang yang berupaya mengenal Allah dari ciptaannya, ya. Tapi kalau orang jadab, Allah yang mengenalkan Allah sendiri kepada orang ini bedanya, ya. Tarik, ya. Kalau kita kan salikin ajalan proses dari itu mengenal Allah, berusaha mengenal Allah dari segala kekuasaannya di alam semesta ini. Tapi kalau orang jadab, Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada orang jadab ini. Sehingga Allah membuka tabirnya kepada jadab ini, dia mampu melihat apa, ya, mengenal Allah, ya, ayanan idraka daukin. Ini bedanya, ya. Sehingga kadang orang menjadi nabi itu kan masa ada niat menjadi nabi, kan tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Tetapi Allah yang mengangkat, ya, mengangkat. Tapi kalau wali kan bisa diproses, proses salikin. Ada proses majdubin, ya. Orang-orang majdubin ini yang tadi keinginan wali tapi diangkat menjadi wali oleh Allah adalah, sehingga langsung dikenalkan Allah, mengenalkan dirinya kepada dia. Itu majdub, jadab, ya. Tak wadang ke manusia. Tapi kemudian nanti kalau tadi salikin proses dari nol sampai mendapat puncak, tapi kalau jadab itu kadang dari puncak pas turun misalnya. Ada begitu. Nanti ada di sini. Itu prosesnya. Summa yarudduhum ila syuhudi sifatiyya. Kemudian maka kare-kare mabali pasal Allahum ka arbabul jadab ila syuhudi sifati, dak banyak-banyak dak kenyaksai banyak-banyak sifat Allah. Dengan dia mengenal zatnya Allah, kemudian dia melihat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terbalik,
Ya, jadi al-babil aqs ya. Bi ayyu syahidu kalaban kutunyak se atau ningali ka fi arbabul jadab irtibataha da ka sampunga sifatihi bidzat kalaban dat summa yarji'uhum ila ta'alluq bi asma'ihi maka kare-kare mabali pasal Allahum da ka jadab arbabul jadab ila ta'alluq da ka ta'alluq aku mantokan bi asma'ihi kalaban banyak asma Allah ay bi ayyu syahidu takasakalaban kutuningali ka fi arbabul jadab ta'alluqaha da ka aku mantokna asma bida athar kalaban banyak lapet summa yarudduhum ila syuhudi atharihi maka kare-kare mabali pasal Allahum da ka arbabul jadab ila syuhudi atharihi pada kan nyiksa ningali atau nyaksa banyak lapet Allah ay suduriha tak sebanyak madlah athar anil asma dari asma fa awwaluma maka tining awwala perkara dhahara sepadang panapa lahu meka di arbabul jadab haqiqatud dzat panika hakikat dzat Allah al muqaddasa seesuciaki thumma ruddu maka kare-kare babali kapi arbabul jadab minha dari haqiqatud dzat ila musyahadati sifat dak kan ningali atau nyaksai banyak sifat thumma raja'u maka kare-kare abali ka fi arbabul jadab ila ta'alluq kepada ka aku mentongan bil asma kalaban banyak asma Allah summa unzilu maka kare-kare pangkunaki petoron atau tempataki sama ila syuhudil athar tapada kan naksai banyak lapet wa humul ladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allah qablah wa hum dininggapi arbabul jadab alladzina panika orang banyak yaquluna se ngucak kapi adabu kapi ma ra'ayna Allah ma ra'ayna syai'an tak ningali kaula syai'an dak kasung situng illa ra'ayna kecuali ningali kaula setuju Allah ada kalau qablahu sebelum syai' ya, beda ya terbalik ya. Kalau salikin proses berfikir dulu baru dia mengenal Allah, tapi kalau majdubin mengenal Allah dulu baru kemudian dia mampu memperinci dari zat ke sifat ke asma ke athar. Tapi kalau salikin orang-orang berproses itu tadi mulai dari dia mengenal Allah dari alam semesta. Tapi kalau majdubin mengenal Allah baru dia mengenal alam semesta. Ini bedanya antara salikin dan majdubin. Kita bukan kedua-duanya, ini hanya teoritis saja. Kita hanya mempelajari teorinya saja, bukan pelaku. Pelaku bersejadab kan sombong. Ya, gitu. Makanya istilahnya suluk dan kalau oleh Wali Songo siapa itu? Sunan Kalijogo ya. Suluku batok ya. Itu suluk itu dari suluku itu dari salaka ya suluku. Dan dalam hadis mansalaka itu yang dipakai suluk perjalanan rohani ya, suluk ya mansalaka tariqan yaltamisu dan salikun itu orang-orang salik menempuh perjalanan rohani dan orang salikun seperti kembali ke awal butuh bimbingan seorang syekh yang sudah berpengalaman yang sudah mencapai puncak tadi itulah. Jangan sampai kita suluk tapi tanpa bimbingan seorang mursyid, seorang guru. Kalau tidak punya mursyid maka fasyaitanu syaikhuhu, setan lah yang akan membimbing. Nyaman setan sakteh akhirnya ya itu percaya kepada hal yang seperti itu nanti. Gitu. Ini itu bedanya antara salikun dan majdub. Jadi kalau salikun ma ra'ayna syai'an illa wa ra'ayna Allah ba'dahu. Kalau majdub ma ra'ayna Allah syai'an illa wa ra'ayna Allah qabla. Sebelum saya melihat benda ini saya sudah kenal Allah duluan. Nah, itu. Tapi kalau orang salikun berpikir dulu baru dia mengenal Allah. Kalau majdub mengenal Allah baru nanti dia memikirkan itu yang selain itu. Was-salikuna ala aksi hada kama marrah. Wasalikun ini banyak orang sesalik
ala aksi hada paneka atas sebalik paneka saya sebut kama katipa yang merasampun kada panapama. Ini bedanya antara salikun dan majdubun. Fa nihayatus salikina bidayatul majdubin. Fa nihayatul salikin maka tining pungkasna dibudin orang sesalik wa wasyuhudud dat wa hiya tining nihayah syuhudud dat panikening nyakse zat al muqaddasa sesuciaki wal kashfu ban mengungkap an kamaliha dari kesempurnaan zat bidayatul majdubin paneka permulaanna orang-orang sejadab. Puncak yang dicapai oleh salikin adalah permulaan orang-orang yang majdubin. Apa puncaknya? Ya melihat syuhudud dat itu. Jadi orang salik itu puncaknya yang mampu melihat Allah, syuhudud dat. Tetapi syuhudud dat bagi orang yang majdub itu permulaan saja, masih awal, tahap awal. Kalau bagi salik ini tahap akhir sudah, puncak yang ingin dituju. Wa bidayatus salikin bentining permulaan orang-orang sesalik. Wa yatining bidayatus salikin at-ta'alluq paneka aku mentong bil asar kalaban banyak-banyak asar perkara sebadah makhluk wa syuhudu istinadiha banyak nyander asar ilallah daka Allah nihayatul majdubin panika pungkasna orang-orang saya majdub. Nah, ini sama sebetulnya makna ini dari awal sudah sama. Jadi puncak yang dicapai seorang salik itu adalah permulaan bagi orang-orang yang majdub. Permulaan orang majdub ya, permulaan orang salikun itu adalah puncak akhir daripada orang-orang majdub ya, artinya bertolak belakang ya. Prosesnya beda ya. Lakin la bima'na wahidin tetapi la bima'nan punten kalaban makna wahidin situng laisa muttahidina min kulli wajhin laisa tada keduana muttahidin panika muttahidaini panika tongkel keduana min kulli wajhin dari saben-saben wajah sisi. Fa inna nihayatas salikin maka saungkunna pungkasna orang-orang sesalikin wa in kana ban senajan bada fiha paneka dalam nihayatus salikin jadabun panapa jadab lakinnahu tetapina nihaya mashubun paneka berengi bitamakkun kalaban tab bitamatun kalaban tab wa ilmu ahwalit tariq wa ma'rifati aqabatin nufus wa ilmi ahwalit tariq ban ay mashubun bi ilmi ahwalit tariq ya ban ngaoningi banyak-banyak tengkana lenjalan wa ma'rifati aqabatin nufus ban ngaoningi banyak-banyak dekon dega atau rintangna banyak-banyak nafsu. Fa innahum maka saungkuna salikin lam yasulu panika tak ada pak kapi salikun ila dzalika pada saya sebut ya, illa ba'da mu'anatin kecuali dalam semarena malarat wa ja'abin ban paya wa musyaqqatin ban musyakkat bi khilafi bidayatil majdubin kalaban pitannah permulaanna orang-orang sejadab. Fa innaha maka saungkuna bidayatul majdubin laisa panika tada maha panika asal tanah bidayah tamakkun panapa tep tamakkudun panapa tep katep-tepan. Faida falida maka kenapa ni yahsulu leb hasil lahum ika andi majdubin al-ghaibatu panapa kesamaran wa tasduban matal minhum dari majdubin af'alun panapa banyak-banyak kelakuan la yadruna ta syata'oning kapi majdubun ma hiya ma panika panapa hiya tining af'al wa yatrukuna bananing tingkal kapi majdubin al-faraid banyak-banyak fardha
yaf'aluna ban ngelakoni ka fi majdubin af'adan munkara, dak banyak kelakuan si mungkar fi syara' dalam syariat, wala yu'aqabuna ban ta'seksa kapi ta'yakum kapi majdubin ala dzalik atas kata tersebut af'adan la yaduna ma hiya wa takuna al-fara'id ya litaghtiyati uqulihim, karena kata banyak kala majdubin allati alaiha panika tetap atas sebedaka uqul madarut taklif tining pokon taklif merintah mukallaf bil anwari kalaban banyak cahaya kalaban nur. Wa bidayatus salikina laysa ma'aha syuhudun likamalid dati walal asma'i was sifati bikhilafi nihayatil majdubin fa innahum lam yahsul lahum halatas suhwi illa ba'da musyahati dzalika. Wa bidayatus salikin, nah, tining permulaan salikin laisa tak panika tada maha panika asal takana bidayatus salikin syuhudun pana panyaksa li kamalid dat ka sampurna dat wala asma ban puntan banyak asma tak ningali deka kesampurna asma was sifat ban sifat bi khilafi hidayati nihayatil majdubin kalaban bitana pungkasna orang-orang yang majdub fa innahum makasangkun majdubin lam yahsul panikata hasil lahum ikan di majdubin halatus panapeteng kana beres illa ba'da musyahadati dzalika, kecuali semarene nyaksai ka dise saya sebut fasalikuna amiluna fi taraqqihim ala tariqil fana wal mahwi wal majdubuna maslukun bihim fi tadlihim tariqal baqa' was-sahfi. Fasalikun maka tining orang sesali kapi amiluna panika banyak sealako kapi orang sealako kapi fi taraqqihim dalam ongkeun kapi salikun ala tariqil fana tepedekar dan jalan fana rosak sirna wal mahwi ban lepur wal majdubuna ban tining banyak orang semajdub maslukun panike pejelenaki bihim kalaban majdubin fi tadlihim dalam toron kepi majdubin tariqal baqa' da kecelan-celana tap wal sahwi ban baras was-sahwi ban baras. Nah, ini bedanya antara sarikun dan majdubin. Permulaan majdub itu adalah puncak dari salikun ya. Jadi itu orang yang majdub itu kan syuhudud dat. Dan syuhudud dat ini bagi salikin itu proses terakhir. Jadi terbalik. Kalau salikun proses dari bawah ke atas, tapi kalau majdub dari atas ke bawah. Ini. Jadi itu bedanya. Tetapi walaupun keduanya sama ya, sama. La bima'nan wahid. Kenapa? Orang salikun yang sudah mencapai puncak puncak tujuannya yaitu syuhudud dat, dia masih ada kesadaran karena mulai proses di bawah ya, kesadaran. Jadi ketika dia sudah mencapai puncak artinya bisa jadab, tapi dia masih sadar karena prosesnya dari bawah. Tapi orang yang jadab ketika dia sudah awal jadab, mereka tak sadar nih, gila nih, tak sadar dengan sehingga kadang orang-orang jadab itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kadang secara kasat mata melanggar aturan-aturan syariat Islam. Sehingga walaupun demikian la yu'aqabun ta'yakum, tidak ada hukuman bagi orang-orang jadab. Kenapa? Akalnya sudah tertutup dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih permulaan bagi orang jadab itu. Sehingga ya tidak aneh kalau ada kadang orang-orang jadab melakukan hal-hal yang di luar batas itu, seakan-akan tak bojang, kemudian
melakukan hal kadang tarka diskotik dan sebagainya. Itu kan kalau sekarang ada kiai ke diskotik kan fitnah seperang. Dulu siapa itu di Kediri ya, Kiai Gusmi ya. Di dakwahnya di diskotik dia. Pakai kacamata hitam itulah. Bagi orang-orang kiai yang ke diskotik ban malam. Nah, tapi itu jadi mungkin kita jadab sehingga seakan-akan apolong boneng di bini berpakaian minim dan sebagainya. Itu. Jadi ini bedanya. Jadi kalau salik sudah mencapai puncak tapi masih ada kesadaran masubun bitamakun ya. Dan dia mengikuti proses itu. Tapi kalau orang jadab di awal dia itu la yasduruna minhum af'adun la yadruna ma hiya. Kadang mereka melakukan sebuah pekerjaan dan mereka tidak tahu apa maksudnya. Karena yang menggerakkan sudah Allah Subhanahu wa taala. Dah faham betul. Jadi misalnya kayak Khalil ada orang misalnya minta jimat menangkap maling kun beri koma zaitun. Karena kita spontanitas itu. Spontanitas ya. Koma zaitun bisa nangkap maling misalnya. Dengan bahasa-bahasa yang agak jorok jadi obat. Itu bagi para aulia itu. Jadi itu, tapi bagi orang salikin ya masih ada, walaupun sudah mencapai ke puncak kejadaban dia masih sadar. Itulah bedanya antara salikun dan majdubin. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk dari salikun. Ya, salikun. Ya, salikuna ilallah ya. Tidak apa-apa wali menjadi cita-cita menjadi waliullah. Ya harus proses salik tadi itu. Melalui proses panjang yang harus dilewati dengan perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bak wali, minimal wali kelas, wali murid, wali santri nanti. Jadi itu yang penting bani wali syaitan ya. Itulah kita ya. Ya, tapi pokoknya ikuti aja lah, artinya salik. Kita tetap kita itu orang apa ya, mencari ilmu itu juga salik gitu. Dalam kitab Atqiya itu ya likulli wahidin minhum turuqun min turuq ya. Para wali itu mencapai puncak kewalian itu memiliki jalan masing-masing. Nah, di Indonesia ada lebih dari 40 thariqah ya yang terorganisasi. Itu kan masing-masing kan ada mursyidnya, dan yang diamalkan itu adalah sesuai dengan tokohnya ya. Kalau thariqah Syadziliyah ya ngikuti bagaimana metode Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, gurunya Syekh Mu'taila, mencapai puncak kewalian itu yang diajarkan. Tapi rata-rata kalau thariqah Syadzili ini orang-orang kaya biasanya. Karena Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini gurunya Syekh Mu'taila orang kaya raya. Banyak orang tidak percaya beliau masa wali soki, genteng emas. Tak percaya orang ini. Sampai ada yang mau ngetes, masa Syekh Abdul Hasan wali seorang soki bergelimang dengan harta dan sebagainya. Ada yang ngetes, 2 orang datang ingin ngetes kewaliannya. Wah, bener Syekh Mu'taila. Di tengah jalan dia ketemu dengan Syekh, mau kemana kisah? Saya mau ke rumahnya Syekh Syadzili. Katanya di wali, masa wali soki, wali tak ada ketunya dan sebagainya. Akhirnya oleh Syekh Syadzili waktu itu numpak dokar ya, pokoknya kendaraan bukan yang seperti sekarang. Kedua pemuda ini diberi air yang isinya gelas diberi air penuh. Anak muda, kamu akan saya antarkan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Wadzili dengan syarat jagalah air di dalam gelas, jangan sampai tumpah setetes pun, cek begeger. Mon sampai tak keker, sampean akan saya beri uang emas 2 karung. Satu orang 1 karung emas, asal jangan sampai setetes pun terjatuh. Tekuk nih ya, rok jodone brak leng-leng nih, keliling kota. Karena padang emas nih pemuda muda ini, akhirnya yang fokus kepada gelas sampai ada terjatuh. Setelah selesai keliling, Syekh Wasyad tanya, sama lihat apa tadi di tengah jalan, di jalan ngetelak apa ben ki ibu rok cerita. Nggak ada, saya tak ngetelawan apa kudu pun ngetelakan nih kawan ke areng nih guys. Padang ke emas itu.
ya nggak nike Syekh Ibnu Syadili maka lo banyak tunyan tak padang ke tunyan sehingga banyak orang-orang yang biasanya orang kisukin norok todekat Abdul Hasan Asyadili ini itu karena ya ini hikam ini bagian dari itu dan itu diakui di Nahdlatul Ulama ada sekitar 40 lebih tariqah dalam Nahdlatul Ulama ini. Makanya ada Jatman Jam'iyah Tariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah. Yang di luar ini biasanya bukan NU sudah. Banyak ya. Yang roisnya Habib Lutfi ya. Habib Lutfi Pekalongan tuh ada rois am Jatman dan itu diakui oleh para sufi di dunia. Saya pernah mengikuti Syekhona itu di UIN Malang. Jadi muktamar kaum sufi di UIN Malang. Ulama sufi sedunia. Nah, itu di UIN Malang hanya ikut pembukaan saja. Beliau ikut pembukaan, kemudian setelah itu dihadiri oleh siapa tuh? Pejabat atau wapres seperti itu. Jadi ulama-ulama tasawuf itu berkumpul di sana dan diinisiasi oleh Jatman Indonesia ini dan mereka mengakui keulamaan kesufian Habib Lutfi itu ya. Beliau mengikuti pembukaan, setelah itu saya mengakui ID card-nya beliau sampai selesai. Itu luar biasa. Jadi orang sufi katanya Habib Lutfi bukan hanya bersorban, bukan hanya pakai juban dah. Orang sufi itu juga memperjuangkan kemaslahatan ekonomi umat dan sebagainya. Kadang membuat saya ketua umum presentasi ketika itu langsung dimarahi waktu itu. Ini salah ini. Presentasi di depan ulama dunia disalahkan beliau. Jadi orang sufi bukan ya kun ibadah terus tak keluaran, tak lakum dak. Kadang orang-orang yang berkantor punya kekayaan besar kadang jiwanya jiwa sufi gitu. Begitu. Saya pernah mendengar dari almarhum Ki Hashim ya, dan Ki Marzuki Mustamar itu waktu Gus Dur berkunjung ke Malang ya, beri koper ya, saya nitip ya nanti berikan ke anak yatim ya, kopernya kamu lah suruh beri anak yatim, pesan jangan sampai bilang ke siapapun sebelum saya meninggal. Ternyata kopernya ke Senobel, 2 koper, masya Allah ya, 2 koper itu. Jadi kadang itu ada hak, kadang nyeleneh itu, kadang orang-orang mungkin sedang jadab, yasturuna minhum al-af'al la yadruna ma hiya ya, tak ngerti tibi apa sih, mula gerak tibi mungkin begitu. Inilah perbedaan antara salikun dan majdub ya. Kita ya mungkin perlu bukan majdub mon badese jadab menjadab akhir jadab ongku ya gitu. Angel makin kata dia jadab mun sidap jadab banyak nih ya, jadab angel ya di zaman seperti sekarang. Farubbama iltaqaya fi tariqin, maka terkadang keduana ini jalan yang ditempuh Majidubin dan Salikin fi tariqin, dalam sutung jalan terkadang ketemu, ada titik temunya. Hada salik fi tarqihi wa hada fi tadalli. Hada salik titing panika orang yang jalan fi tarqihi dalam ongkena salik minal khalqi dari makhluk ilal haqqi daripada ke hak. Wahada bandini panika il majdub tegas orang yang majdub fi tadallihi panika dalam torana majdub minal haq dari hak ilal khalqi daripada ke makhluk. Nah, ini ada titik temunya kalau salik dari bawah ke atas, dari khalqi ke hal haq. Kalau majdub minal haqqi ilal khuluq, dari atas ke bawah ya. Farubbama jatama'a fi tajaddil asma, maka terkadang ketemu kompol keduanya fi tajaddil asma, dalam tajallil asma, pertanyaan banyak-banyak asma Allah, awi sifat atau banyak-banyak sifat Allah, bi ayyakuna kalaban kutubada kudun panapas situng min huma, dari keduanya salik wal majdub
musyahidan panikan nyakse li asma'ihi ta'ala kalaban tidak kebanyak-banyak asma Allah Ta'ala masalan umpamana lakinil majdub tapi nanti yang orang si majdub idan taqala dalam nalikan ngale pindah pasal majdub min dzalik dari disa asma yantaqilu maka pindah mereka pindah pasal majdub ilal athar kepada banyak-banyak makhluk asar banyak-banyak makhluk Allah wasalik tining orang salik ila sifat pindah ila sifat daripada yang takir ila sifat banyak-banyak sifat. Nah ini wasaliku tining salik afdalu paling lebih utama minal majdub dari tempeng dari orang majadab ya. Orang yang mencapai puncak wali dengan proses suluk itu lebih utama daripada orang yang jadab. Karena kalau salik itu dari awal, jika tahu prosesnya. Lil intifa'i karena ngalak manfaat bihi kalaban salik bi khilafil majdub kalaban bi tanah orang sejadab. Fa idza aradallah maka nalikana kesokan Allah pasal Allah takmil hali dak kenyampurna aki tengkana majdub asahha maka mabaras basyarallahu daka majdub wa kullun ban tin sapan setung min almi salik dari ilmu orang si salik wala majdub ban majdub wahya wahbiyun apa nih ka bangsa wahbi pemberian hibah zauqiyun terbangsa zauq dapat dirasakan dengan perasaan dengan hati wa in kana ben senajan bada mabda'u ilmil awal panapa permulaan ilmu pertama yaitu salik istidlalian panika bangsa istidlal ngala hadil kama katibarang yukhadu se kala panapa min qauli dari musannif bi wujudi athari ila akhirih ini. Jadi orang yang salik itu lebih utama dari orang majdub karena salik berproses sehingga ilmunya bisa diberikan kepada orang lain prosesnya bagaimana. Makanya muncullah thariqah ya. Sehingga orang masuk thariqah itu ingin melalui proses yang pernah dicapai dilewati oleh orang-orang sudah nyampe kepada Allah itu thariqah. Tapi orang jadab repot nih ya, karena dia kenal Allah dulu baru kemudian turun ke asar tadi kayak itu. Jadi itu makanya ada banyak nonton di luar negeri juga banyak, di Syria ada Syekh Rajab, ada siapa itu loh, saya masih teringat Syekh Rajab ketika di Malang itu ya. Pokoknya kita ikuti perintah Allah la jauhi larangan Allah, ikuti proses ini di dunia ini dan jangan bermimpi berharap apa-apa. Kalau Anda belajar di pesantren kuliah sudah tahu sampai kenapa sampai tiat mencari ilmu. Tapi beliau al-mustaqbal lillah, masa depan itu Allah yang menentukan bukan kita ya. Banyak orang yang sarjana ini tapi ketekeng ya. Dari sana pendidikan buruk ke programmer itu tak banyak seperti itu. Dari sarjana hukum menjadi macam-macam lah ya. Al-mustaqbal lillah, ingat masa depan yang menentukan dari Allah Subhanahu itu. Dia tidak pernah berhenti seperti ini ya, ikuti aja proses ini selurus mungkin. Persoalan bagaimana masa depan kita al-mustaqbal lillah itu. Fal majdumu madama fi jadabihi la yasluhu lil musyayyakh li'adami mururihi 'ala al-maqamati wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.